Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mencontohkan tentang korosi. Jadi nanti saya akan melakukan eksperimen tentang terjadinya korosi pada paku. Sebelum melakukan eksperimen, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama yaitu tentang konsep reaksi redoks. Di sini ada 3 konsep reaksi redoks. Yang pertama yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan transfer elektron. Dan yang ketiga yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama, konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat, sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Kemudian yang kedua, yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan transfer elektron. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi pengikatan elektron. Kemudian konsep reaksi redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Sekarang lanjut pembahasan tentang korosi. Apakah kalian pernah mendengar istilah karat atau perkaratan pada besi? Nah, perkaratan yang terjadi pada unsur logam seperti besi itu disebut dengan korosi. Apa itu korosi? Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksidasi besi atau Fe2O3 X H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Terjadinya korosi bisa berlangsung secara cepat maupun lambat. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, maka semakin mudah logam mengalami korosi. Dan jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, simpanlah besi-besi di rumahmu di tempat yang kering dan tidak lembab agar besi tidak mudah berkarat. Kemudian faktor yang kedua yaitu elektrolit. Apa itu elektrolit? Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Kemudian faktor yang ketiga yaitu permukaan logam yang tidak rata. Nah, ternyata bentuk permukaan logam juga mempengaruhi pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda.
Kemudian faktor yang keempat yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama korosi. Pencegahan korosi. Pencegahan korosi dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa dilakukan dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Yang kedua yaitu dilakukan pengecatan. Yang ketiga bisa dengan diberi pelumas. Dan yang keempat, kita bisa membuat paduan dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi, seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Nah, cukup segitu penjelasan dari saya. Sekarang kita akan melakukan eksperimen tentang korosi yang terjadi pada paku. Selamat menyaksikan.